Kan tipenya juga kalau bekerja P6 ini Pak Bupati. Apa itu P6? Mau tahu P6? P6 itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya pas beli mobil Camry ada Pak Bupati. Pas-pasan, pas mau haji pas, mau umroh pas. Ini yang namanya orang yang bersyukur, insya Allah berkah Pak. Kelihatan gajinya sedikit, alhamdulillah anaknya bisa sekolah, anaknya bisa kuliah. Tok lagi, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anaknya bener buka pintunya, nanya nyari siapa, nanya nyari mama. Mama ada, kata mama nggak ada. Saya tanya, yang ngajarin siapa yang buat tidak jujur? Adalah boleh jadi adalah kita memang sering kadang-kadang begitu. Kalau kita ajarkan jujur, insya Allah anak kita akan jujur. Kalau kita ajarkan anak kita bersedekah, insya Allah anak kita bersedekah nggak? Insya Allah bersedekah. Kita punya uang, bapak-bapak punya anak kecil, punya cucu. Coba jangan kita yang mengasih, ada orang yang minta-minta, tapi biar dia yang ngasih, kita kasih uangnya, dia yang ngasih. Belajar. Lama-kelamaan kalau kita lagi tidak tahu, dia nanya, ayah mana uang buat sedekah? Karena apa? Kebiasaan. Kita sering, boleh jadi sering banyak angsuran. Makanya ada suami cerita kepada istrinya. Suami cerita kepada istrinya bertanya tentang harta yang dia milikinya. Ayah, ini mobil punya saha. Saha itu bahasa Sunda yang arti apa? Punya siapa? Mobil Alphard punya saha? Punya Aang. Aang itu kalau di Sundanya kakak ya. Alphard punya saha? Punya Aang. Rumah punya saha? Punya Aang. Tanah 5 hektar punya saha? Aang. Ditanya sama istrinya, Aang itu saha? Angsuran. Tidak apa-apa Pak Bupati. Masyarakat Bolsel punya mobil, punya apa, yang penting angsuran, yang penting dibayar. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Makanya ada yang bilang, ibu-ibu kadang-kadang kan ada itu kalau pengajian di sini ada yang pakai seragam kan? Ikan apa namanya? Ikan gabus di atas rantang. Ikan gabus di atas rantang. Ibu-ibu bajunya bagus, boleh ngutang. Tidak apa-apa, yang penting tadi kita jujur, kita baik, kembali. Insya Allah kalau kita jujur, insya Allah masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Mau masuk surga? Gampang, syaratnya gampang. Mau dikasih tahu enggak? Sius apa terus? Coba kita bisa lihat bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Hadirin hadirat ingin masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga, gampang, syaratnya cuma satu, mati dulu. Kalau sudah mati baru ketahuan. Tapi kalau belum meninggal, mati belum ketahuan. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di tahun baru ini, di 2015 ini, Allah masih memperkenankan kita sehat wal afiat, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja. Alhamdulillah. Oleh karenanya jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk bersama-sama kita berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat yang Bolaang Mongondo Selatan yang ada di Sulawesi Utara, yaitu yang kita muliakan Bapak Haji Herson Mayulu SIP. Ini alhamdulillah fotonya di sini ganteng bener. Ternyata yang aslinya lebih ganteng. Jadi sebelum saya datang ke sini saya lihat-lihat dulu Pak di website Pemkab Borsel, ternyata muncul nih wajah bupati kita ini. Kita doakan biar bupati kita ini sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan, amin. Terus mudah-mudahan 5 tahun ke depan berjalan, amin. Ya robbal. Dan yang sama-sama saya muliakan juga Ibu Bupati. Ada Pak Ibu Bupati? Oh, ke Manado ya. Ya saya kira biasanya Bupati dengan Ibu Bupati gitu ya. Nah ini alhamdulillah jadi pejabat juga beliau ya. Alhamdulillah. Nah ini yang sangat penting, pejabat itu adalah amanah. Bapak dan yang wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil DPRD, kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Dandim Bolaang Mongondo. Ini saya salah sering sebut, salah menyebut Bolaang Mongondo. Kodim 1303. Dan yang sama-sama kita muliakan Perwira Penghubung Kodim 1303. Ini alhamdulillah Kodim kita ini Kiai, Masya Allah, Kiai Haji Makassau. Amin. Saya salut dengan orang Bolsel ini, hebat-hebat. Ketika saya diundang oleh panitia, terutama oleh penghubungnya adalah Bapak Muhammad Revani, belum lama ini datang ke Jakarta. Kalau tadi katanya saya jauh-jauh dari Jakarta, yang saya salut adalah panitia nih Pak Bupati. Datang ke Jakarta pengen mengundang. Awalnya dibilang Sulawesi Utara. Saya terbayang kalau Sulawesi Utara biasanya apa ini? Non-Muslim. Tapi alhamdulillah saya terkagum-kagum di Sulawesi Utara, terutama di Bolsel, mayoritasnya adalah Muslim. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Ya Allah, tadi ada informasi 97% Pak Kamenak ya. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita muliakan Pak Kamenak, kemudian Bapak Kapolsek Urban Bolang Uki ya. Dan sama-sama kita muliakan Bapak Sekda kita ini. Alhamdulillah dengan izinnya, wabil khusus ada Pak Camat, ada sini Pak Camat. Oh, Bolang Uki ya. Ini di absen sama Bupati nanti. Siapa yang nggak datang? Bapak Lurah ada, Bapak Lurah? Camat? Ada camat dari Lurah, RW? Mana RW? Ada yang datang RW? Mana dia? Oh ada. Alhamdulillah Pak Bupati RW datang. Kita doakan mudah-mudahan Pak RW jadi Lurah, amin. Di Papua. Udah seneng-seneng di Papua, alhamdulillah, masya Allah. Dan sama-sama saya hormati juga ketua panitia ini. Ketua panitia luar biasa ini, Pak Ridwan Ali, Pak Guru Ridwan Ali. Ini jemput saya di Manado. Terbayang biasanya jarak dari Manado ke Bolsel katanya 5-6 jam. Tapi tadi malam itu hampir 8 jam setengah. Jadi 8 jam setengah
Padang di Manado. Alhamdulillah, dengan masakan Padang biasanya kalau di Jakarta, bapak-bapak, ibu-ibu, itu biasanya cuma sambelnya hijau, merah. Tapi ini sambelnya menarik. Sampai saya penasaran, akhirnya nambah lagi. Akhirnya bisa kenal juga, alhamdulillah, di Bolsel ini wisata religi saya ini. Wisata religi karena kenapa? Saya kira ketika saya ceramah ke se-Indonesia ini, Nusantara, biasanya yang ada pemukiman muslim, non-muslim ada di Bali. Tetapi ternyata lewatin Sulawesi Utara ini macam-macam. Tapi alhamdulillah di Bolsel ini adalah mayoritas muslim. Alhamdulillah, akhirnya negatif saya yang awalnya dikirain sulut adalah non-muslim, ternyata alhamdulillah ini muslim semuanya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan para anggota dewan, para pejabat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sebelum kita berzikir dan berdoa yang sebagaimana disampaikan oleh guru kita Pak Zainuddin, Pak Ridwan Ali, ada maksud biar supaya kita sehat walafiat semuanya, agar kota Bolsel ini, Kabupaten Bolsel ini bisa sejahtera sesuai dengan visi dari Kabupaten Bolsel, yaitu visi daerahnya religius, berbudaya, maju dan sejahtera. Ini bagus sekali. Kalau kita kaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keteladanan Nabi Muhammad ini luar biasa, bisa memberikan rahmat bagi alam. Betul atau tidak? Bukankah Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus untukmu, untuk kita umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad yang diutus, illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat bagi alam semesta ini. Ternyata ketika saya mengkajinya dalam tafsir, bahkan ada yang menyatakan apa makna rahmat. Dalam tafsir Ibnul Qayyim dinyatakan rahmat itu memiliki dua makna. Apa makna rahmat? Rahmatan lil alam. Yang kedua, rahmatan linnas. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat untuk alam dan manusia. Ini Masya Allah. Bagaimana hebatnya Nabi? Ternyata Nabi Muhammad sukses, berhasil. Bukan manusia yang mengangkatnya, melainkan yang mengangkat derajatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Bupati, rakyatnya yang mengangkat. Pak DPR, Ketua DPRD, karena rakyatnya yang memilih. Tapi kalau Nabi Muhammad, coba kita lihat, yang mengangkat adalah Allah sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kendor, mana nih ya? Biasanya kalau di Jakarta, kalau baca ada Allahnya. Allah. Yuk bersama-sama kama qala. Anta wa asbirina wa qanidin. Pak, yang saya baca tadi apa, Bu? Bu, yang saya baca apa tadi? Pak, apa yang saya baca? Itu obat
angin obat masuk angin, aspirin obat pusing, konidin obat batuk. Yuk biar kompak bersama-sama jawab Allahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Alhamdulillah, karena banyak akhlak yang bisa kita pelajari dengan Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad memberikan rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad memberikan rahmat untuk manusia, tapi bukan hanya umat Islam, tapi manusia. Di situ ada ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Bukan hanya rahmat untuk alam, tapi dinyatakan rahmat linnas, rahmat untuk manusia, bukan rahmat lil mukminin, bukan rahmat lil muslimin, tapi lil amah, untuk manusia. Masya Allah, kita bisa belajar Nabi, akhlak Nabi yang luar biasa. Apa diantaranya? Jujur. Bukankah Nabi dikenal sebelum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul? Ternyata Nabi muda luar biasa dikenal dengan orang yang jujur. Betul apa tidak? Namanya julukannya apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Asidku, orang yang benar, orang yang jujur. Sampai-sampai hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masyarakat semua percaya karena Nabi perangainya jujur. Sampai-sampai pemilik bisnis, pengusaha ternama waktu itu, bisnis, kalau laki-laki kan bisnis, kalau perempuan berarti bisnis woman, bukan bisnis wati. Jadi bisnis woman ternyata sukses luar biasa, percaya ngasih modal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikasih modal untung terus, nggak pernah rugi, dagangannya habis terus. Sampai-sampai Siti Khadijah pengen tahu apa rahasianya ini, yang namanya Nabi Muhammad ini kok bisa sukses, untung mulu jualannya. Akhirnya sekarang ngirim intel pada Nabi. Siti Khadijah ngirim intel. Siapa yang mata-matai tentang aktivitas Nabi? Ternyata Siti Khadijah mengirim yang namanya Maisaroh. Hadirin hadirat, saya tanya, Maisaroh laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki. Maisaroh itu bukan nama perempuan, namanya laki-laki. Emang kebanyakan di Indonesia, maaf Bupati, kalau di Indonesia kan kalau yang orang itu perempuan gitu ya, wakil ya. Jadi coba kita lihat Munaroh, Bang Ocit datang, repet. Belakangnya apa belakangnya? Oh, Munaroh. Yuk bareng-bareng. Nonton Bupati. Jadi kalau di kita ini namanya yang itu biasanya perempuan. Munaroh, Mardona, Rodemah, Robiah, Mas Turo.
menjumpai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat berbisnis. Ternyata luar biasa kesimpulannya, karena Nabi Muhammad itu jujur berdagang. Bahkan dikategorikan dalam bukunya Muhammad S. Trader, Profesor Abdalur Rahman, beliau menyatakan Nabi Muhammad sukses dalam berbisnis itu karena rahasianya tidak hanya jujur, tapi menggunakan konsep STAF. Pak, Bapak, suaranya mana nih? Bapak, Ibu. Nah, nih tes. Biasanya yang lebih kompak bukan bapak-bapak kalau jawab, ibu-ibu. Tes ya Bu ya. Kalau saya bilang ibu, jawabannya iya ya. Kalau ibu-ibu jawabannya berarti iya. Tes ya, tes vokal biar semangat kompak. Ibu. Ibu-ibu. 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 Enak Pak Bupati ngerjain nenek-nenek. Jadi yang sangat sederhana kembali kepada siapa tadi? Maisaro itu bukan nama perempuan tapi nama laki-laki. Mengirim intel apa yang dinyatakan oleh Profesor Abdalur Rahman, ternyata rahasianya adalah dengan konsep STAF. Apa itu STAF? Sidik, tablik, amanah, fatonah. Sidik artinya benar dalam perilaku, sehingga dengan harapannya kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita kalau jadi PNS yang benar, betul atau tidak? Bisa belajar benar. Ada juga menerjemahkan adalah jujur. Sidik, benar. Tablik, menyampaikan kalau kita bekerja di bagian kesas kesejahteraan masyarakat, kalau ada program tolong sampaikan. Insya Allah benar. Sidik, tablik menyampaikan. A-nya apa? Amanah ini terpercaya. Orang kalau udah percaya karena benar, sehingga mudah untuk melakukan yang namanya jujur. Kalau F-nya apa? Fatonah, cerdas. Ada hadirin hadirat di Jakarta. Di Jakarta itu ibu gurunya ngasih tahu, anak-anak, coba sebutin sifat Nabi, yuk kompak semuanya. Pertama apa? Sidik. Kedua, tablik. Ketiga, amanah. Semuanya kompak. Sidik, tablik, amanah. Keempat, semuanya bahasa Jermannya cicingwai. Cicingwai itu artinya apa? Diem aja. Gurunya bingung. Adik-adik, murid-murid, kenapa kok diem saja? Yang keempat apa? Yang keempat, Bu, Patona ditangkap KPK. Patona ditangkap KPK. Yuk bersama-sama dalam rangka Maulid kita bisa mencontohi teladan akhlak Rasulullah. Rasul jujur karena sukses karena jujur. Al-Amin. Dulu Rasulullah terpercaya, dikenal Al-Amin. Sekarang Al-Amin masih di penjara. Apa sebabnya? Karena boleh jadi kita tidak jujur. Betul apa tidak? Kita bisa belajar bagaimana Nabi berkomunikasi, ngobrol dengan istrinya, luar biasa jujur. Istrinya wajahnya kemerah-merahan, yang namanya Aisyah, wajahnya kemerah-merahan. Nabi jujur, dipanggil namanya ya Humairah. Apa artinya bapak-bapak? Wahai yang kemerah-merahan. Itu jujur Nabi, sehingga Aisyah seneng, disambut, dipuji sama Rasul. Ya Humairah,
Tapi saya pesan kepada bapak-bapak. Pak, saya pesan, kalau bapak-bapak punya istri hitam, punya istri jelek, udah gitu burik, jangan dipanggil, seenak kita aja. Hai Hajar Aswad sini. Kira-kira istri bapak, saya tanya, marah nggak kira-kira? Masya Allah, marah. Makanya kalau bapak-bapak ingin dihargai oleh istri, bapak dulu menghargai istrinya, menyayangi istrinya. Insya Allah istrinya sayang sama bapak-bapak. Sebaliknya, kalau bapak ingin disayang oleh istri, sama juga. Bapak harus sayang, istri harus sayang terhadap suami. Betul apa tidak? Makanya ada pesan nih buat bapak-bapak. Nih pesannya kalau kita ingin disayangi oleh istri kita. Jagalah istri, jangan kau galakin. Jagalah istri, jangan kau galakin, jangan kau marahin. Tangisan istri, tangisan bidadari. Tuh kan, kalau ibu-ibu kalau dipuji-puji seneng nih ya. Tapi ada pesan buat ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin disayangi, yuk belajar dengan Nabi. Jagalah suami, jangan kau bohongin. Nah, apa bu? Jagalah suami, jangan kau bohongin. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Betul nggak? Jadi kita harus jelas, kalau kita ingin sayang terhadap suami, kita dulu yang sayang terhadap suami. Bapak ingin disayang oleh istri, bapak dulu yang sayang terhadap suami. Ini kadang-kadang tidak. Salah ya. Sebetulnya saya ngetes nih hadirin hadirat. Kira-kira dengerin saya enggak? Padahal emang salah. Nah, kita bisa belajar bagaimana Rasulullah jujur yang luar biasa. Ada sebuah kisah suami istri. Karena dengar ceramah ustadz, orang yang jujur insya Allah masuk surga. Orang yang bersyukur insya Allah masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi orang yang jujur insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal. Ciri-ciri orang yang masuk surga itu mukanya bercahaya. Karena kenapa? Dia berwudu, dia sholat, bukan hanya wudu aja. Dia rajin sholat, dia rajin ibadah, kerjanya maksimal, kerjanya ikhlas, tidak menggerutu, jujur dan lain sebagainya. Sehingga ada pancaran di mukanya bercahaya. Itu ciri-ciri orang yang masuk surga. Amin ya rabbal. Ini saya lihat semuanya hadirin hadirat yang hadir semuanya ini mukanya bercahaya semuanya. Memang kenapa bercahaya? Adalah matahari. Jamaah. Jamaah. Nah, kalau jawaban orang Bolsel apa biasanya? Bye-bye gitu ya. Coba. Apa kabar semuanya? Nah, kok saya jawab kok bye-bye sih? Mau suruh pulang. Oke, kalau ditanya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biar semangat ya Pak, semuanya bisa? Yuk semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita diingatkan tentang perilaku jujur. Ini luar biasa sekali.
Kalau kita jujur, insya Allah masuk surga. Ada kisah, mau dengarkan ibu, suami istri itu pengantin baru. Ketika pengantin baru, suaminya lagi duduk lihat istrinya mau kondangan bersama-sama, mau hadiri resepsi. Dia lihat istrinya sedang berdandan, berkaca. Ketika berkaca, rupanya suaminya berbicara, alhamdulillah, saya punya istri cantik sekali seperti adik. Istrinya bilang, ya ayah, kalau ayah bersyukur alhamdulillah punya istri cantik seperti adik, tapi adik bukannya bersyukur, bersabar. Punya suami jelek banget kayak ayah. Ya, bukan itu maksudnya, tapi yang ingin saya sampaikan, orang jujur bersyukur, insya Allah kita masuk surga. Makanya ibu-ibu kan ada nyanyiannya kan, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Itu kalau di Jakarta. Kalau di sini pernah dengar? Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, bukan hanya jujur yang perlu kita praktekkan, bukan hanya teori saja, tapi harusnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul atau tidak? Kita perlu bertanya, kenapa anak kita ini kok tidak jujur? Kenapa anak kita ini kok tidak jujur? Boleh jadi yang perlu kita renungkan karena pendidikan dari kita sendiri sebagai bapak atau ibu yang memberi pendidikan kepada anaknya nggak jujur. Umpamanya ada datang debt collector, assalamualaikum, ya kan? Karena datang debt collector, tok 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 tok, akhirnya dia tahu ini yang datang berarti yang debt collector yang nagih. Karena nggak punya uang, bilang, bisik ke anaknya, nak, bilang mama nggak ada. Akhirnya ketok lagi, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anaknya bener buka pintunya, nanya, nyari siapa? Nanya, nyari mama. Mama ada, kata mama nggak ada. Saya tanya, yang ngajarin siapa yang buat tidak jujur? Adalah boleh jadi adalah kita memang sering kadang-kadang begitu. Kalau kita ajarkan jujur, insya Allah anak kita akan jujur. Kalau kita ajarkan anak kita bersedekah, insya Allah anak kita bersedekah nggak? Insya Allah bersedekah. Kita punya uang, bapak-bapak punya anak kecil, punya cucu. Coba, jangan kita yang mengasih, ada orang yang minta-minta, tapi biar dia yang ngasih, kita kasih uangnya, dia yang ngasih. Belajar. Lama-kelamaan kalau kita lagi tidak tahu, dia nanya, ayah mana uang buat sedekah? Karena apa? Kebiasaan. Kita sering, boleh jadi sering banyak angsuran. Makanya ada suami cerita kepada istrinya. Istrinya bertanya tentang harta yang dia milikinya. Ayah, ini mobil punya saha. Saha itu bahasa Sunda yang arti apa? Punya siapa? Mobil Alphard punya saha? Punya Aang. Aang itu kalau di Sundanya kakak ya. Alphard punya saha? Punya Aang. Rumah punya saha? Punya Aang. Tanah 5 hektar punya saha? Aang. Ditanya sama istrinya, Aang itu saha? Angsuran. Tidak apa-apa Pak Bupati. Masyarakat Bolsel punya mobil, punya apa, yang penting angsuran, yang penting dibayar. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Makanya ada yang bilang, ibu-ibu kadang-kadang kan ada itu kalau pengajian sini ada yang pakai seragam kan, ikan apa namanya, ikan gabus di atas rantang, rantang. Ibu-ibu bajunya bagus, boleh ngutang. Tidak apa-apa, yang
Yang penting tadi kita jujur, kita baik, kembali. Insya Allah kalau kita jujur, insya Allah masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Mau masuk surga? Gampang, syaratnya gampang. Mau dikasih tahu enggak? Sius apa terus? Coba kita bisa lihat bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Hadirin hadirat ingin masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga gampang, syaratnya cuma satu, mati dulu. Kalau sudah mati baru ketahuan. Tapi kalau belum meninggal berarti belum ketahuan. Nih ada suami istri juga. Ini ibu-ibu terutama, jangan galak-galak sama suami. Betul nggak? Ibu-ibu jangan galak sama suami. Sampai-sampai ada suami singkatannya itu ISTI. Ikatan Suami Takut Istri. Begitu Pak ya. Tapi saya lihat insya Allah ini bukan Ikatan Suami Takut Istri. Insya Allah semuanya ini istiqomah. Istiqomah artinya bahasa Arabnya apa Ustaz? Konsisten, lurus gitu ya. Insya Allah istiqomah. Tapi bukan istiqomah itu, maksudnya istri 3 dikontrakin rumah. Nah kita diingatkan ada suami istri karena istrinya galak sekali sama suaminya. Awalnya awalnya takut suaminya, tapi dia akhirnya karena kesel nyeletuk juga dalam diucapkannya. Menyeletuk bilang begini, Mama jangan galak-galak sama saya, jangan galak-galak sama ayah. Nanti kalau Mama galak, cerewet, bin bawel, maka saya akan masukin Mama ke dalam sumur. Di sini masih ada sumur gak Pak? Saya akan masukkan Mama ke dalam sumur. Awalnya bercanda itu suami, awalnya suaminya istri. Tapi karena sudah tidak kuat, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya bener diikat tangannya, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya apa? Karena masukkan dalam sumur, plung. Ketika masukkan dalam sumur, akhirnya suaminya itu gembira. Alhamdulillah. Yes. Berhasil. Tidak mendapatkan apa? Ocehan lagi. Tapi beberapa menit berikutnya dia mikir-mikir. Nanti kalau seandainya istrinya tidak ada, meninggal, siapa yang memasakin? Siapa yang bikin kopi pahit? Siapa yang menyiapkan makanan? Akhirnya dia ingat, balik lagi. Dia ambil tuh tambang, dia lemparkan ke sumur. Ketika dilemparkan dalam sumur, ketika tarik, berat sekali. Ketika tarik berat, rupanya yang keluar itu bayangan hitam yang gede sekali, yang bikin suaminya kaget. Waduh, pas dia lihat, pas ditanya, kamu siapa? Saya jin sumur ini. Kamu siapa? Saya suaminya orang yang saya cemplungin di dalam sumur. Saya mau ngambil. Terus kata yang suaminya, terus kenapa kamu itu keluar? Saya nggak kuat dengar bawelan istrimu. Jadi jin aja takut. Jin aja nggak kuat, nggak tahan dengar apa? Bawelan, ocehan dari istrinya. Yuk bersama-sama kita dilatih jujur. Tapi bukankah Rasulullah telah dicatatkan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika sahabat orang Baduy yang bernama Sa'ad bin Hisam bin Amir, dia bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul dinyatakan oleh Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Setidak-tidaknya yuk kita biasakan dengan baca Al-Quran. Apalagi sebagai kabupaten religius, bukan hanya jujur tapi baca Quran, insya Allah berkah. Sampai-sampai saat bin Hisam bingung, wahai Aisyah, yang mana ini? Yang saya pelajari akhlak dalam Al-Quran ini banyak sekali. Bicara tentang sejarah, tentang teknologi, tentang biologi dan seterusnya. Ternyata Aisyah menjawab, Iqra al-Mu'minun. Bacalah oleh kalian surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Adzim. Dinyatakan kalau kita pengen belajar tentang akhlak Nabi yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu sungguh telah ada pada suri teladan untuk kita semuanya, teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan akhlak terhadap Allah agar harapannya kita saat kita memperingati Maulid, yuk bersama-sama belajar bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang dijamin, yang secara sederhana ibadahnya bagus sekali, rajin, luar biasa. Kita dengan Nabi ada persamaannya. Coba kita lihat, tapi beda maknanya. Nabi dikit-dikit sholat, kita dikit sholatnya. Nabi dikit-dikit puasa, tapi kita dikit puasanya. Betul apa tidak? Nabi dikit-dikit baca Quran, kita dikit baca Qurannya. Nabi dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekahnya. Betul apa tidak? Masya Allah, akhlak terhadap Allah, manusia, dan lain sebagainya. Yuk kita perbaiki akidah kita, akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah ini kan menandakan bagaimana kalau kita bekerja walaupun tidak ada atasan, walaupun tidak ada mandor, walaupun tidak ada supervisor, pengawas dan lain sebagainya, kita tetap yakin bekerja akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan syariah kita praktekkan ini, perintah Allah dengan sholat, zikir. Nabi setiap hari beristighfar minimal satu hari 100 kali, Pak. Summastaghfaru, maka kalau kita ingin bertobat kepada Allah, Rasul menyatakan ngapain? Bacaannya apa? Suruh beristighfar. Summastaghfaru mi'ata marrah, kita suruh baca 100 kali minimal istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nabi istighfar sehari berapa? 100 kali. Kalau kita nggak sanggup satu hari 100 kali, boleh dicicil. Boleh jadi habis sholat subuh, kaki kita agak didepanin, agak selonjoran, baca istighfar. Karena asal terlalu panjang, astagfirullah, astagfirullah 20 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu sebelum berangkat kerja masak nasi sambil ngulek sambal, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar 20 kali, astagfirullah. Atau lagi kesel, astagfirullah.
Lagi kesel sama suaminya sambil ngulek sambal. Insya Allah sambelnya gimana? Astagfirullah, astagfirullah 20 kali. Asar habis sholat kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pas maghrib anaknya kecil tiduran, dibacain istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya sudah tidur, bapaknya tidur, astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bekerja, mendapatkan gaji PNS, jadi TNI, jadi Polri, jadi Polsek, kerjanya jadi Polri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau mendapatkan nikmat jangan lihat ke atas tapi lihatnya ke bawah. Rasulullah memberikan contoh. Hadirin hadirat kaum muslimat, terutama warga yang ada masyarakat di Bolsel, yuk kalau kita bersyukur jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Harapannya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba-coba saya tanya nih sebelum bicara tentang syukur, bapak-bapak, saya tanya kira-kira gajian mau yang mana nih? Gaji sebulan 20 juta tapi anak narkoba, anak ala ditangkep polisi. Apa mauan gajian 40 juta tapi hidupnya sentam sejahtera? Yang mana kira-kira? Ada dua pilihan. Yang pertama, gajian sebulan 20 juta tapi anaknya nggak bener, broken home dan lain seterusnya. Tapi kalau yang kedua, gajinya berapa? 40 juta hidupnya sejahtera. Yang mana kira-kira? Hah? Yang 40 juta, ya mudah-mudahan harta kita banyak sedikit yang penting berkah, amin ya robbal. Tapi saya lihat ini Pak Bupati, alhamdulillah ini rata-rata gajiannya kayaknya di atas 10 juta ya, di atas 10 juta. Kayak doakan mudah-mudahan gajinya di atas 10 juta ya, minimal 16 koma. Tahu bapak-bapak 16 koma, tanggal 16 sudah koma. Jadi tanggal 16 udah koma. Apalagi kan kita mentalnya di PNS, mental kita bangsa Indonesia, mental kita bisnismen, mental kita sebagai nelayan, petani. Kalau kita petaninya modern, kita punya ATM itu. ATM apa? Kartu kredit ya. Kartu kredit, sehingga penyakit yang ada di masyarakat kita tuh 3G penyakitnya Pak. Penyakitnya apa Pak Bupati? 3G. 3G penyakitnya. Apa itu penyakitnya 3G? Kalau kita nggak boleh lihat ke mall, nggak boleh lihat ke swalayan. G yang pertama itu gasak. 3G, 3G apa? Penyakit 3G itu, 3G itu gasak, gesek, gosok. Yuk bersama-sama biar kompak, biar nggak ngantuk. Apa pertama? Gasak, gesek, gosok. Apa itu gasak? Gasak itu tadi kita tidak boleh lihat ada mall, swalayan, kita mau beli barang maunya diambil aja tuh, gasak aja Pak, ambil barangnya. Setelah diambil bagaimana kita bayarnya? Enggak pakai tunai, pakainya apa? Gesek. Barang banyak kita bawa pulang, akhir bulan gosok badan kita, gosok dada kita, ya Allah banyak tagihan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting dinikmati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan masyarakat kita ini kan tipenya juga kalau bekerja P6 ini Pak Bupati. Apa itu P6? Mau tahu P6? P6 itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya pas beli mobil Camry ada Pak Bupati, pas-pasan. Pas mau haji pas, mau umroh pas. Ini yang namanya orang yang bersyukur, insya Allah berkah Pak.
kelihatan gajinya sedikit, alhamdulillah anaknya bisa sekolah, anaknya bisa kuliah. Walaupun dia kerjanya sebagai office boy, ternyata alhamdulillah. Belum lama ini saya pernah ngobrol-ngobrol dengan office boy yang ada di daerah Jawa Barat, di Depok, kampus perguruan tinggi di sana. Ada office boy Pak, gajinya cuma 800.000 rupiah. Gajinya 800.000 rupiah, tapi subhanallah anaknya ada 3, semuanya itu kuliahnya di perguruan tinggi negeri dan gratis semuanya. Karena beasiswa. Anak yang nomor berapa setelah dia dapat perguruan tinggi, dia kuliah sampai S3, office boy Pak, anaknya bisa doktor. Sampai dia setiap bulan, beberapa bulan sekali dia diajak ke Malaysia. Pas ngobrol-ngobrol dengan saya tanya, Pak, usianya 65 tahun. Pak, karena dia cerita saya punya anak tadi 3-3-nya kuliah gratis. Saya tanya, kenapa? Kok anak Bapak bisa sampai kuliah, sampai perguruan tinggi? Kalau dihitung gaji kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Begini Pak Ustadz, kebetulan saya itu pertama adalah mencari rezeki yang halal. Ketika ada barang orang saya nggak ambil, saya jujur. Suatu saat ada rezeki, ada orang uangnya hilang dan saya lihat tahu, saya anterin berapa ratus juta, saya anterin. Ketika dianterin, kemudian apa lagi? Saya lihat ada saudara saya yang lagi miskin, suaminya itu meninggal. Nah, saya punya keponakan dan bersama adik saya itu saya taruh di rumah dan saya biayai. Nah, boleh jadi inilah rezeki dari Allah. Allah mengganjarkannya dengan berapa kali lipat? Minimal adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang Allah telah tegaskan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan akan diganjarkan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Itu bukan 10 kali lipat, bisa lebih, betul apa tidak Bu? Nah, ada juga ketika saya mau studi penelitian yang didanai oleh Bank Dunia, meneliti tentang bank-bank syariah di Surabaya. Saya dijemput oleh seorang driver, dia cerita juga. Dia sebagai seorang driver, tapi luar biasa, dia cerita anaknya itu yang pertama adalah insinyur. Anaknya insinyur sampai S2 juga, teknologi dia. Kemudian anak yang kedua dokter. Saya tanya gaji Bapak berapa? Di bawah UMP, UMR, UMK. Tapi alhamdulillah, kok bisa? Ya sama juga persis. Dia suatu saat ada itu uang yang jatuh di kantornya. Pas dia lihat itu koper, satu koper itu kurang lebih hampir 100 jutaan. Kemudian dia tidak bawa pulang, tapi dikembalikan kepada bosnya. Ini punya siapa? Ternyata itu keteledoran karyawan. Ada uang kurang lebih berapa ratus juta itu, kemudian dikembalikan. Masya Allah, dikasih hadiah. Bukan hanya hadiah itu saja, tapi dihadiahkan oleh Allah dengan anaknya mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Yuk bersama-sama dengan Mongondo, Bolsel, sebagai daerah yang religius, yuk bersama-sama kita contoh Nabi dengan jujur. Kita renungkan hadirin hadirat, kalau gaji kita umpamanya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta, 8 juta, anggaplah yang 3 juta rupiah. Kita digaji oleh pemerintah 3 juta rupiah, kita renungkan. Kalau anggaplah saja setiap hari kita digaji oleh pemerintah, berarti 3 juta dibagi 30 hari, berarti berapa Pak? Satu hari kita digajinya berapa? 100.000 rupiah. Itu udah dikasih bonus 4 hari, 4 minggu, ya kan? Dalam liburan 4 hari itu kita tidak masuk, digaji juga oleh pemerintah. Bayangkan hadirin, kalau kita bekerjanya itu berkurang dalam 1 hari. Kalau kita hitung 1 hari 100.000 rupiah dibagi, rata-rata bekerja 1 hari berapa jam Pak Bupati? Mohon maaf, 8 jam. Berarti 100.000 dibagi 8 berapa sejamnya Pak? Kurang lebih 12.500. Kita datang terlambat. Semestinya jam berapa kalau masuk? Setengah 8. Kita masuk boleh jadi adalah jam 9, boleh jadi setengah 10. Berarti udah korupsi kita 2 jam.
Kita renungkan, berarti gajian real kita bukan 8 jam, tapi berapa? 6 jam. Bagaimana rezeki kita yang 2 jam? Itu baru yang 2 jam. Bagaimana yang 3 jam, 5 jam, sampai ada yang cuma absen aja yang masuk. Ada nggak yang begitu? Insya Allah di sini emang nggak ada, ya Bupati ya. Insya Allah nggak ada di sini. Emang kenapa lagi pada ngaji? Insya Allah, ya Allah, kita renungkan. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Harta kita bagaimana, rezeki kita dari mana. Kita renungkan, kenapa anak kita, kenapa harta kita, kenapa mobil kita hilang. Boleh jadi masih ada hak orang lain. Kita tidak tepat, tidak disiplin dalam bekerja. Atau boleh jadi harta kita sudah cukup bayar zakat, infak, sedekah, tapi kita tidak bayar zakat, kita tidak sedekah, dan lain sebagainya, sehingga Allah tegur dengan mobil kita hilang. Yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah azkar ghayati li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu ada sebabnya. Likulli say'in sababa, semuanya ada sebabnya. Coba kita renungkan, kita bisa belajar dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang yang jujur. Dia tidak takut walaupun dia berlawanan dengan pemerintah. Dia, coba kita lihat, berbeda dengan kita kebanyakan sebagai orang, sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai pejabat. Kalau Nabi Yusuf masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Betul atau tidak? Kalau Nabi Yusuf apa dulu, Pak? Masuk penjara dulu karena dia jujur, karena dia benar, nggak apa-apa. Ditangkap penjara, kemudian jadi pejabat. Berbeda dengan orang-orang kita. Apa, Pak? Pejabat dulu. Ini untung ada KPK. Coba bayangkan kalau yang nangkep Ijroil, Pak. Gimana Bupati? Sama KPK aja kita takut, tapi Allah punya mata-mata. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Kalau kita ada masalah, gagal, bisnis dan sebagainya, ingat Allah bersama kita. Allah menguji kita semuanya. Boleh jadi kita bisa belajar dengan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa belajar. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan bagi kita, yaitu pada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga-keluarganya Nabi Ismail, Siti Hajar. Untuk kita pelajari, diantaranya apa? Kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Siti Hajar ketika ditinggal oleh suaminya untuk berdakwah, dia sabar. Betul atau tidak? Siti Hajar ketika tinggal oleh suaminya, Siti Hajar bisa bayangkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbekalan tidak ada, sampai-sampai air susunya kering, akhirnya mencari air dari Sofa ke Marwah. Berapa kali itu? 7 kali. Pesan buat kita, bukan hanya filosofi haji dan umrah saja, tapi bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memperoleh kegagalan, Pak, baru 1, jangan menyerah. Tapi minimal berapa? 7 kali baru menyerah. Tawakal Allah. Siti Hajar baru tawakal 7 kali tidak bisa, baru tawakal, ya Allah, rencananya mau curhat. Ya Allah, saya tidak mendapatkan air untuk anak saya yang namanya Nabi Ismail. Tapi Allah memberikan mukjizat melalui kakinya Nabi Ismail, menggerak-gerakkan kakinya ke tanah. Ya kan, kalau pasir, di padang pasir berarti kan ya. Nah, pasir kemudian keluarlah air. Ketika air, maka apa yang disampaikan oleh Siti Hajar? Zam, yang bermakna kumpulah. Kita juga bisa belajar dengan tawaf.
Tawaf berapa kali kita keliling, Pak? 7 kali. Jangan berhenti saat kita haji atau umroh sebelum 7 kali. Apa makna? Bukan hanya haji dan umroh, untuk kehidupan sehari-hari. Jangan kita putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa. Bukankah Nabi mencontohkan, Nabi senantiasa mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapanya mulianya Nabi waktu kecil. Baru lahir, harapannya bisa berjumpa dengan bapaknya, sudah meninggal dunia. Dalam kandungan saja belum lahir sudah meninggal bapaknya. Kemudian ketika baru lahir, ternyata tidak diasuh oleh ibunya, Nabi Muhammad. Siapa diasuh oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika selesai dari pengasuhan, dibalikan kepada ibunya Aminah. Dalam usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, pengasuhan beralih kepada kakeknya. Siapa kakeknya namanya? Abdul Muttalib. Dalam usia 8 tahun 2 bulan kakeknya meninggal dunia kepetihan. Sakit rasanya. Sakitnya di mana, Pak? Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di sini, kau mendua. Ya Allah, coba kita bayangkan Nabi luar biasa. Meninggal dunia, kemudian pengasuhan kembali, ngikut belajar dengan pamannya. Ketika dengan kakeknya dia mengembala kambing, ternyata kakeknya itu nggak kaya, mendapatkan upah dari mengembala kambing. Nabi berbisnis, Nabi menjual jasa mengembala kambing. Dalam usia Nabi Muhammad muda, usia 12 tahun, Nabi berbisnis ke luar negeri. Ada riwayat menyatakan dalam Sirah An-Nabawiyah, termasuk dalam bukunya Dr. Safi Antonio, Muhammad Super Leader, Super Manager, menyatakan usia 12 tahun Nabi sudah mulai belajar berbisnis ke luar negeri, ke Syam, ke Persia, ke Syam itu ke Palestina, ada yang menyatakan ke Syria. Itu 12 kali, Pak. Luar biasa perjumpaannya. Didikan Nabi 12 tahun, kemudian 25 tahun baru Nabi mandiri berbisnis. Sampai-sampai Nabi dikategorikan menurut Abdulur Rahman orang yang sukses. Apa sebabnya? Ternyata Nabi memiliki kekayaan luar biasa, terutama untuk melamar yang namanya Siti Khadijah. Ada riwayat yang menyatakan Nabi melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta. Berapa ekor? 20 ekor onta. Di Jakarta, di pasar Minggu, beberapa tahun yang lalu orang berkurban sapi, itu harganya 168 juta. Itu sapi, semestinya onta harganya lebih mahal dari itu ya. Nah ini anggaplah onta harganya 100 juta rupiah. Kalau kita kali, Pak, 100 juta dikali 20 ekor onta berarti berapa itu? Kurang lebih 2 miliar Nabi melamar Siti Khadijah. Riwayat yang lain menyatakan 100 ekor onta. 100 ekor onta kalau dikali 100 juta berarti berapa? 10 miliar. Luar biasa. Ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita melamar istri, calon istri, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan cincin besi, maka pakai cincin besi, walau khotaman min hadidin. Tapi Nabi secara sederhana menghargai tadi maharnya yang luar biasa dengan 20 ekor onta atau 100 ekor onta. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak Rasulullah luar biasa sekali, yang banyak, yang secara sederhana memberikan rahmat bagi kita semuanya, rahmat lil alam. Kenapa? Kita sebagai umat Islam tidak boleh menebang pohon. Apa sebabnya? Ternyata Islam menginginkan kita ini ada kelestarian alam. Zoharal fasadu fil barri bima kasabat aidinas. Boleh jadi sering longsor. Apa sebabnya? Karena ulah manusia. Kenapa banjir? Ulah manusia. Kenapa? Kalau kita sedang di tanah lapang, tidak ada rumah, kemudian kita ingin buang hajat,
apa namanya, buang air besar, buang air kecil, kenapa tidak boleh di lubang? Kan ulama-ulama begitu mengajarkan ya Pak Bupati ya, tidak boleh di lubang-lubang. Apa sebabnya? Karena boleh jadi situ ada binatang. Islam memberikan rahmatan lil alam terhadap binatang, ternyata dihargai. Bukan hanya untuk binatang, kita sendiri saat kita buang hajat, kalau di tempat lubang, kalau ular yang ada di situ bagaimana? Bukankah berikan kesehatan? Kalau yang laki-laki yang biasanya kalau mau pipis, bagaimana kalau yang kena dimakannya itu, digigitnya yang sesuatu itu? Kalau kata ibu-ibu, gurih-gurih nyoy. Nah, ini kita lihat luar biasa, memberikan berkah. Bahkan saya baca sebelum nanti kita bersikir, saya akhiri renungan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm dan Profesor Dr. Hazim, itu dari Hannover University Jerman. Beliau menyatakan Islam ini memang benar rahmatan lil alamin. Di antaranya apa? Memberikan rahmat bagi binatang. Kalau kita Idul Adha, kita menyembelih sapi, itu biasanya yang dipotong kan urat, 3 urat tuh harus putus dengan pisau yang tajam. Kalau kata orang barat, penyembelihan cara Islam ini kejam, Mbak. Kejam. Yang paling bagus kata orang barat itu adalah dengan dipingsankan dulu, di stunning, dipukul, baru dipotong, tapi tidak mati, dipotong. Nah, apa yang terjadi? Profesor Wilhelm bingung, yang mana nih yang paling benar? Apakah cara Islam ataukah cara barat? Ternyata dia menyimpulkan dalam penelitiannya, dia menyatakan apa? Ternyata Islamlah lebih luar biasa. Ternyata apa? Dia melakukan uji coba terhadap cara Islam, cara barat. Dia melakukan uji coba melalui 2 chip, Pak. Chip yang pertama ditaruh di kepala, letaknya itu di letaknya yang kepala yang bisa ketahuan, ditaruh di jantung chipnya. Apa itu ECG? Elektrokardiogram. Apa itu ECG? Ketika disembeli dengan cara Islam, itu urat-uratnya putus. Ternyata yang terjadi EEG-nya ini, yang dalam kepalanya itu Pak, ada modelnya ini tidak ada perubahan. Ini datar. Bahkan ketika diputuskan uratnya, ketika disembeli, darahnya keluar banyak, itu seperti tidak ada rasa sakit, seperti ada penurunan dalam grafiknya, seperti halnya orang yang tidur pulas. Sehingga dia menyampaikan, ternyata penyembelihan cara Islam ini luar biasa, menyebabkan hewan ini tidak sakit. Hewan ini tidak sakit. Bagaimana dengan yang ditaruh di jantung? Yang ditaruh di jantung ini, hadirin hadirat, karena dipotong, kemudian jantungnya itu memompa sangat kencang, sehingga seluruh darah yang ada di organ tubuhnya itu ditariknya dan dikeluarkannya, sehingga darahnya menjadi bersih. Ada yang bertanya, bagaimana tentang yang kejang-kejang itu? Yang biasa sapi kalau dipotong kejang-kejang, Pak ya? Nah, itu cuman akibat refleksi sana sederhana karena uratnya yang putus, tapi tidak ada kesakitan saat dia bersembelih. Bahkan dagingnya ini sesuai dengan namanya GMP. Apa itu GMP? Good Manufacturing, yang sesuai dengan daging yang bersih secara internasional. Bagaimana kesimpulan yang kedua? Bagaimana dengan cara Eropa? EEG yang taruh di otaknya itu ketika disembelih, sebelum disembelih dipingsankan dulu, maka yang terjadi apa? EEG-nya itu dia menaik, ada rasa sakit bagi sapi itu sendiri. Kemudian yang ada di jantungnya itu melemah, darah yang organ-organ tubuhnya itu tidak bisa diserap olehnya, sehingga banyak membeku darah dalam daging itu, sehingga yang dikeluarkannya pun menjadi sedikit. Alhamdulillah, masih banyak sebetulnya kajian kalau bicara tentang membedah akhlak Rasulullah. Tapi setidak-tidaknya ada pelajaran untuk bagaimana Bolsel ini menjadi negara, menjadi daerah, menjadi kabupaten yang religius. Yuk bersama-sama ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, untuk saling jujur, saling menghargai, first to understand, then to be understood. Kalau kita baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau kita mendapatkan kenikmatan, kalau iman kita kuat, kalau ada masalah, insya Allah akan tenang. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang.